Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janggraini Putri ingin menjelaskan bagian-bagian dalam teodolit dan kompas. Teodolit yang akan saya jelaskan adalah teodolit Nikon NE103 dan kompas bidik. Sebelumnya, mari kita ketahui teodolit itu apa ya. Teodolit merupakan alat atau instrumen presisi untuk mengukur sudut di bidang horizontal atau HA, atau yang lebih sering disebut dengan azimut, dan sudut vertikal atau VA. Teodolit ini adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Selanjutnya, mari kita ketahui bagian-bagian dalam teodolit Nikon NE103. Yang pertama di sini ada tempat baterai, dan di sini ada baterai mounting button. Di sini untuk membuka dan menutup, kita bisa memencet ini untuk membuka dan menutup baterai. Yang kedua di sini ada vertical clamp dan vertical target view. Vertical clamp di sini berguna untuk mengunci teleskop secara vertikal, dan vertical tangen screw berguna untuk memperhalus gerakan vertikal dari teleskop. Dan di sini ada garis. Garis di sini berguna untuk menentukan tinggi rambu ukur atau titik yang akan dibidik oleh pembidik. Selanjutnya di sini ada horizontal tangen screw dan horizontal clamp. Perbedaan vertikal dan horizontal ini, vertikal yang bergerak hanya teleskopnya saja, bergerak ke atas dan ke bawah. Sedangkan horizontal yang bergerak adalah teodolit bagian atasnya. Seperti ini. Di sini untuk mengunci, di sini untuk memperhalus gerakan dari teodolitnya secara horizontal. Selanjutnya di sini ada leveling base clamp. Leveling base clamp ini untuk pengunci dari ketinggian teodolit. Ini ada screw-nya. Di sini ada base plate. Base plate di sini adalah berfungsi sebagai dudukan teodolitnya pada statifnya. Selanjutnya di sini ada leveling base dari teodolitnya. Selanjutnya ada display and keyboard. Display and keyboard di sini nanti akan diketahui HA dan VA-nya, bisa berupa menit, detik. Di sini ada tombol hold and reset. Hold di sini nanti untuk mengunci hasil dari HA dan VA-nya. Dan di sini ada reset untuk menormalkan kembali dari HA dan VA-nya ketika ingin ke titik bidik atau titik yang akan dibidik selanjutnya. Selanjutnya di sini ada plate level. Bukan hanya ada di sini, tetapi juga ada di sini plate level. Plate level di sini berguna untuk mengetahui apakah teodolitnya sudah dalam keadaan benar-benar stabil atau dalam keadaan rata. Selanjutnya ada dioptering. Selanjutnya ada teleskop eyepiece yang berguna untuk melihat pembidik, untuk melihat ke arah bidikannya. Selanjutnya ada teleskop focus ring. Teleskop focus ring di sini berguna untuk memfokuskan titik bidikan. Dan selanjutnya di sini juga ada visir. Visir di sini berfungsi untuk membantu pembidik
mempercepat bidikan objek. Jadi pembidik lebih baik melihat visir terlebih dahulu jika ingin mempercepat bidikannya. Kemudian setelah visir mendekati titik bidik, bisa untuk memfokuskannya kepada teleskop eyepiece, melihat di sini untuk melihat benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya di sini terdapat handle. Handle di sini berguna untuk pegangan dari teodolit itu sendiri ketika teodolitnya ingin diangkat. Untuk lebih lanjutnya kita bisa lihat di gambar ini seperti ini. Di sini juga ada ini adalah untuk melihat bandul, apakah titik bandulnya sudah tepat yang ingin ditandai nomor bidiknya. Jika bandul sudah tepat, pembidik akan menandai dengan pilox nomor keberapa dari titik bidik. Kita bisa lihat di sini ada untuk mengukur awalan dari rambu ukur. Di sini ada handle, di sini ada diopter ring, dan ini ada teleskop. Ini untuk pembidik membidik. Di sini ada visir. Di sini juga ada untuk memfokuskan teleskop. Di sini ada tempat untuk baterai. Di sini ada untuk membukanya, kita bisa tekan di sini. Di sini ada untuk vertikal. Di sini ada untuk horizontal. Dan ini adalah kaki untuk mendirikan teodolitnya. Di sini ada hold reset. Untuk lebih jelasnya ini ada horizontal, ini ada vertikal, dan ini ada monitor untuk VA dan HA-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian dari kompas. Sebelumnya kita ketahui dulu kompas itu apa. Nah, kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Prinsip kerjanya berupa panah menunjukkan magnetis yang memberikan tunjukan arah tertentu. Nah, fungsi utama kompas ini adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Jenis-jenis kompas itu ada dua, yang pertama analog dan kompas digital. Dan ini kompas bidik adalah salah satu dari jenis kompas analog. Dan selanjutnya kita masuk kepada bagian dalam kompas bidik. Yang pertama ada dial. Dial di sini adalah permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat dan huruf north, east, west, dan south atau yang lebih sering disebut utara, selatan, barat, dan timur. Selanjutnya ada tutup dial. Tutup dial di sini dapat diputar dengan dua garis bersudut 45 derajat. Selanjutnya ada luang visir. Visir di sini terdiri dari kawat halus dan berguna untuk membidik sasaran. Selanjutnya di sini ada kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. Intinya
Selanjutnya ada jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk di sini berguna untuk mengetahui arah utara dari medan magnet. Dan selanjutnya di sini ada tempat jari. Tempat jari di sini adalah untuk meletakkan ibu jari dari pembidik saat menopang kompas. Ini adalah garis dari sasaran bidik. Jadi nanti diketahui berapa derajat yang akan dibidik. Selanjutnya, untuk menggunakan kompas bidik, yang pertama kita bisa meletakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah itu jarum kompas ketika tidak bergerak, maka jarum tersebut telah menunjukkan arah utara. Selanjutnya, bidik sasaran dengan menggunakan pisir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Apabila pisir diragukan karena kurang terlihat jelas dari kaca pembesar, dapat diluruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah pisir searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagian-bagian dalam teodolit Nikon NE103 dan kompas bidik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, saya Ajeng Anggraini Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.